Gunung Salak, misteri gunung paling angker di Jawa. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan suara gemeretak ranting terdengar jelas ketika langkah kaki seorang pendaki bernama Arman Santosa berhenti tepat di mulut jalur Cimelati. Malam itu, kabut turun begitu cepat. Arman menatap sekeliling, dadanya terasa berat. Ia tahu betul, Gunung Salak bukan gunung biasa. Sejak lama, cerita tentang orang hilang, suara gaib, hingga tragedi besar pernah berulang kali menggoreskan luka di lerengnya. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Arman tak sendirian. Malam itu ia ditemani 3 sahabatnya, Nabila Kartini, seorang mahasiswi pecinta alam, lalu Fahri Ramadan, fotografer muda yang gemar memburu lanskap ekstrim, dan Rendra Wijaya, pendaki senior yang sudah 2 kali menaklukkan puncak Salak. Mereka berempat berniat melakukan pendakian singkat menuju pos 2, hanya untuk latihan fisik sebelum ekspedisi besar. Namun langkah ringan itu berubah menjadi malam penuh kengerian yang kelak tak terlupakan. Kabut semakin menebal, udara menusuk tulang, seakan ada yang mengintai dari balik pepohonan tua. Arman menghentikan langkahnya lagi ketika samar-samar terdengar suara gamelan. Bukan dari speaker, bukan dari kampung. Suara itu murni mengalun di udara, padahal jalur Cimelati gelap gulita dan jauh dari pemukiman. Nabila menggenggam tangannya erat. "Kalian dengar itu?" bisiknya, nyaris patah. Fahri mengangkat kamera, berusaha merekam kegelapan. Tapi lensanya hanya menangkap kabut tebal, seakan layar putih yang menelan semua bayangan. Rendra, yang biasanya tenang, kali ini menghela napas panjang. "Jangan ikuti suara itu. Banyak orang tersesat gara-gara gamelan. Ini salah satu ciri khas Gunung Salak." Namun, suara gamelan makin jelas, semakin dekat, seolah memanggil. Seakan ada pesta yang sedang berlangsung di balik kabut. Tubuh Arman merinding. Ada sensasi tarikan aneh di dalam dadanya, dorongan untuk berjalan mengikuti irama. Ia hampir melangkah, sebelum Rendra menarik bahunya kasar. "Jangan bodoh, kalau ikut, kamu bisa hilang." Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening, sunyi menelan jalur. Yang tersisa hanya desiran angin dingin dan detak jantung yang tak beraturan. Mereka kembali melangkah dengan cepat, tapi suasana berubah makin mencekam. Kabut yang tadinya putih pucat, kini tampak kehijauan, seperti asap dupa. Bau menyengat kemenyan samar-samar tercium. Nabila mulai gemetar. "Aku merasa kita tidak sendiri." Belum sempat Arman menjawab, dari kejauhan tampak bayangan berderet. Puluhan sosok berpakaian kerajaan, berbaris rapi. Mereka memakai pakaian Jawa kuno, dengan keris di pinggang, wajah pucat tanpa ekspresi. Barisan itu melintas perlahan di antara kabut. Fahri menelan ludah, tangannya gemetar di atas kamera. "Astaga, itu apa?" Rendra memejamkan mata. "Itu, tentara gaib Pajajaran. Jangan menatap lama, tundukkan kepala." Mereka berempat terdiam, hanya bisa mendengar derap langkah gaib yang berjalan dalam hening. Sosok-sosok itu muncul lalu memudar, seakan larut dalam kabut. Tapi hawa yang tertinggal membuat bulu kuduk berdiri. Arman merasa tubuhnya lemas, seperti baru saja menyaksikan sejarah hidup yang menembus dimensi. Belum hilang rasa takut itu, mereka sampai di sebuah persimpangan kecil. Rendra yang tahu jalur, merasa aneh. Ini seharusnya tidak ada. Jalur ini tidak ada di peta. Di depan mereka, tampak perkampungan kecil dengan rumah-rumah kayu. Lampu minyak bergoyang di teras. Ada warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan harga makanan. Dari kejauhan, terlihat beberapa orang duduk, mengenakan pakaian Jawa kuno. Senyum mereka aneh, tatapan kosong. Perkampungan, di tengah hutan. Nabila berbisik. Tanpa sadar, Fahri melangkah mendekat. Arman buru-buru menariknya. "Ini tidak benar. Kita harus pergi." Namun, seorang perempuan tua keluar dari salah satu rumah. Tubuhnya bungkuk, matanya kosong, tapi suaranya jelas. "Mampirlah, Nak. Kalian pasti lelah. Minumlah sebentar di sini."
Suara itu membuat jantung Arman berhenti sejenak. Tatapan mata perempuan itu menusuk, dingin, seolah tidak berasal dari dunia ini. Rendra segera membalik badan. Jangan hiraukan, ikuti aku, cepat. Mereka berlari meninggalkan persimpangan. Nafas terengah, kaki gemetar, tapi kabut makin tebal. Jalur terasa berputar-putar, seperti lingkaran tanpa ujung. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, tapi pos berikutnya tak kunjung muncul. Yang ada hanyalah suara langkah sendiri, kadang terdengar ganda, seakan ada yang ikut melangkah di belakang mereka. Arman memberanikan diri menoleh, dan di sanalah, hanya sejengkal dari wajahnya, tampak sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu menghilang dalam kabut. Arman terhuyung, hampir jatuh. Kalian lihat itu? Suaranya serak. Nabila menitikkan air mata. Aku juga melihatnya, dia menatapku. Malam itu, mereka sadar, Gunung Salak bukan sekadar gunung. Ia adalah penjaga rahasia, tempat dunia nyata dan dunia gaib bersinggungan. Dan malam pertama itu baru pembuka, sebelum kengerian yang lebih dalam menunggu. Bayangan Suho di lereng angker. Malam masih basah oleh kabut, ketika Arman dan ketiga temannya berusaha menemukan jalan keluar dari lingkaran hutan yang menyesatkan. Nafas mereka semakin berat, jantung berdebar kencang, seakan setiap langkah hanya membawa mereka lebih dalam ke jantung kegelapan. Rendra berhenti, menundukkan kepala, lalu berbisik lirih. Kalau kita terus panik, kita akan tersesat lebih jauh. Ingat, Gunung Salak ini sering menelan nyawa. Tidak hanya pendaki, bahkan pesawat pun jatuh di sini. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Nabila menggigil. Kamu maksud tragedi Suho? Rendra mengangguk pelan. Ia menatap ke sekeliling, seolah ingin memastikan tak ada yang mendengarkan. 9 Mei 2012. Pesawat Suho Superjet 100 menabrak lereng ini. 45 orang, semuanya tewas. Dan katanya, malam-malam tertentu, arwah mereka masih gentayangan di sekitar jalur yang kita lewati. Arman terdiam. Bayangan berita itu kembali terlintas dalam pikirannya. Suara sirine, gambar reruntuhan pesawat yang berserakan di hutan, potongan tubuh yang tak lagi utuh. Ia masih ingat bagaimana media menyiarkan jeritan keluarga korban. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa berubah. Bau logam terbakar menyeruak, menusuk hidung. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara mesin menderu, seperti pesawat yang melintas rendah. Fahri mendongak, wajahnya pucat. Tidak mungkin ada pesawat malam-malam begini, apalagi di atas Salak. Namun suara itu semakin keras, lalu mendadak terputus dengan dentuman besar, seolah sesuatu jatuh menghantam bumi. Getarannya terasa di tanah, membuat kabut bergoyang. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Perlahan, mereka melangkah maju, dan disitulah mereka melihatnya. Sebuah bayangan besar seperti sayap pesawat menancap di tanah. Logamnya berkarat, tapi masih terlihat bekas cat biru putih. Di sekitarnya, potongan tubuh samar-samar tampak, lalu menghilang kembali di telan kabut. Suara tangisan dan teriakan histeris terdengar bersahut-sahutan, seolah puluhan orang masih terjebak di dalam reruntuhan. Nabila menutup telinga dengan tangannya. Allah, aku tidak sanggup. Arman mencoba meraih bahunya, tapi matanya justru terpaku pada sosok seorang pria berseragam pilot, berdiri tak jauh dari puing itu. Wajahnya penuh luka, darah menetes dari kening. Dengan langkah gontai, ia berjalan mendekat. Kenapa kau matikan sistem peringatan itu? Suaranya serak, penuh amarah sekaligus kesedihan. Rendra membekap mulutnya. Kalian jangan jawab, jangan peduli. Namun pilot itu terus mendekat, lalu berhenti tepat di depan Arman. Matanya menatap dalam, penuh duka. Kami hanya ingin pulang, tapi kami disesatkan di sini. Seketika, kabut di sekitar mereka berubah menjadi arena kepanikan. Sosok-sosok penumpang muncul, berlari dengan wajah penuh ketakutan, menjerit memanggil nama keluarganya, sebelum tubuh mereka lenyap dalam asap. Fahri berteriak histeris, menjatuhkan kameranya. Ini gila, kita harus pergi. Mereka berlari terbirit-birit, tapi jalanan seakan memutar kembali ke tempat yang sama. Puing sayap pesawat itu muncul lagi di hadapan mereka,
kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dari celah logam yang bengkok, terdengar suara perempuan berteriak minta tolong. Arman memberanikan diri mendekat. Tangannya gemetar ketika ia mencoba menyibak kabut di sekitar puing itu. Dan tiba-tiba, sebuah tangan pucat keluar, meraih pergelangannya. Arman menjerit keras, berusaha melepaskan diri. Sosok itu menatapnya, wajahnya hancur terbakar, namun matanya jelas memohon. Tolong, tolong aku. Arman terjatuh, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia menoleh lagi, sosok itu telah menghilang. Yang tersisa hanya bau hangus menyengat dan suara angin yang melolong. Rendra menarik Arman berdiri. Kita tidak boleh lama di sini. Tempat ini adalah kuburan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi kalau kita terus menatapnya. Mereka melanjutkan langkah dengan tubuh lunglai. Nafas tersengal, mata berkaca-kaca. Suara gamelan kembali terdengar samar, bercampur dengan tangisan arwah. Kabut menutup semua arah, membuat dunia di sekitar mereka terasa bukan lagi dunia manusia. Di tengah keputusasaan itu, mereka menemukan sebuah papan kayu tua bertuliskan, Kawah Ratu. Rendra menghela napas panjang. Kalau kita bisa sampai Kawah Ratu, kita mungkin bisa bertemu pendaki lain. Itu jalur yang lebih jelas. Namun jauh di lubuk hati mereka tahu, Kawah Ratu bukan tempat biasa. Konon, banyak pendaki yang melihat penampakan di sana. Perempuan berpakaian putih, suara tangisan tanpa wujud, hingga makhluk gaib yang menjaga kawah. Langkah mereka goyah, tapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus menembus kabut, melewati jalur yang penuh rahasia. Dan entah disadari atau tidak, bayangan tragedi Suho masih membayangi di belakang, mengikuti setiap jejak langkah. Malam itu, Gunung Salak seperti hidup. Ia bernafas, ia menatap, ia menuntut. Setiap pohon, setiap batu, setiap kabut adalah mata yang mengawasi. Dan keempat pendaki itu baru saja memasuki bagian terdalam dari rahasia yang tak pernah mau diungkapkan. Perkampungan gaib di balik kabut. Kabut masih belum beranjak sejak malam pertama. Meski matahari mulai muncul di ufuk timur, sinarnya tak mampu menembus pekatnya hutan di lereng Gunung Salak. Arman dan ketiga temannya berjalan gontai, mata sembab oleh lelah dan rasa takut yang belum reda. Setiap langkah seperti menyusuri jalan asing, padahal mereka yakin jalur Cimelati seharusnya sudah terlihat lebih jelas. Nabila terhuyung, lalu duduk di atas batu besar. Aku tidak sanggup lagi. Rasanya kita hanya berputar-putar. Suaranya lirih, matanya kosong. Rendra menghela napas panjang. Ini memang permainan salat. Kabutnya bisa menyesatkan. Kalau kita kehilangan arah, kita bisa terjebak selamanya. Fahri, yang sedari tadi gelisah, tiba-tiba menunjuk ke depan. Lihat itu, ada rumah. Mereka bertiga menoleh. Benar saja, di tengah kabut tampak sebuah perkampungan kecil. Rumah-rumah kayu berjajar, ada warung dengan papan harga sederhana, bahkan terdengar suara ayam berkokok. Asap tipis keluar dari cerobong, menandakan ada yang sedang memasak. Arman tertegun. Perkampungan? Di sini. Rendra segera menegang. Hati-hati, jangan percaya dengan apa yang kalian lihat. Namun rasa haus dan lapar membuat Nabila berdiri dengan cepat. Aku tidak peduli. Aku butuh air. Kita sudah kelelahan. Ia berlari kecil menuju warung itu, diikuti oleh Fahri. Arman dan Rendra saling berpandangan, lalu terpaksa menyusul. Ketika mereka sampai, seorang lelaki tua menyambut di depan warung. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun ia tersenyum ramah. Silakan mampir, nak. Kalian pasti haus. Minumlah teh hangat dulu. Di dalam warung, terlihat beberapa orang duduk sambil makan. Mereka mengenakan pakaian Jawa kuno, dengan kain batik dan belangkon. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah tatapan mereka. Kosong, datar, seolah tubuh itu hidup, tapi jiwa tak berada di dalamnya. Nabila meraih gelas teh yang disodorkan si lelaki tua, tapi sebelum sempat meneguk, Rendra menepisnya keras hingga gelas pecah. Jangan, itu bukan manusia. Sekejap, suasana berubah. Senyum ramah lelaki tua itu perlahan memudar. Matanya yang sayu berubah hitam legam. Orang-orang di warung berdiri serentak, menatap ke arah mereka dengan wajah pucat, bibir biru, tubuh kaku seperti mayat yang baru saja digali.
Suara gamelan tiba-tiba menggema dari kejauhan. Irama halus yang semula menenangkan, kini berubah menyeramkan. Arman menarik Nabila, memaksanya keluar. Mereka berlari menembus kabut, sementara dari belakang terdengar langkah-langkah berat mengejar. Nafas mereka memburu, jantung berdegup keras. Namun begitu kabut tersibat, perkampungan itu menghilang. Tak ada warung, tak ada rumah, hanya hutan lebat dengan pohon-pohon besar yang menjulang. Fahri jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Aku melihat wajah mereka, seperti mayat. Rendra memejamkan mata, suaranya berat. Itu yang disebut perkampungan setan. Hanya mereka yang tidak bersih hati atau lemah fisik yang bisa terseret ke sana. Kalau tadi Nabila meminum teh itu, mungkin kita semua tidak akan kembali. Mereka terdiam, menyadari betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati di gunung ini. Namun perjalanan belum berakhir. Saat mereka melanjutkan langkah, suara air terjun terdengar deras di kejauhan. Rendra langsung mengenali. Itu Curug Seribu. Kita mendekati area paling angker. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di tepi jurang, di mana air deras jatuh dari ketinggian puluhan meter. Pemandangan Curug Seribu memang menakjubkan, tapi hawa di sekitarnya begitu dingin menusuk. Udara terasa berat, seperti penuh energi yang tidak terlihat. Di tepi curug, Nabila menunduk menatap air. Sekejap wajahnya berubah pucat. Allah, di sana ada mayat. Arman buru-buru menoleh. Benar saja, di antara riak air tampak tubuh-tubuh pucat mengambang. Rambut panjang, pakaian compang-camping, mata melotot menatap kosong. Namun hanya sekejap, lalu tubuh itu lenyap seperti tidak pernah ada. Fahri memegang kepala, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahan lagi. Gunung ini bukan tempat manusia. Rendra mendekat, menepuk bahunya. Kita harus kuat. Ingat pantangan orang tua dulu. Jangan melanggar. Arman mengerutkan dahi. Pantangan apa? Jangan memetik bunga anggrek di hutan ini. Jangan berjalan dengan jumlah ganjil. Dan jangan sekali-kali menertawakan hal gaib yang kita temui. Mereka terdiam. Nabila menelan ludah, wajahnya masih tegang. Kalau kita melanggar, Rendra menatap jauh ke arah curug, suaranya dalam. Maka kita akan menjadi bagian dari gunung ini. Hilang tanpa jejak, seperti mereka yang tak pernah kembali. Suasana hening kembali menyelimuti. Hanya suara air terjun yang bergemuruh, bercampur dengan kabut yang menari di udara. Hati mereka digelayuti ketakutan, namun juga keyakinan bahwa perjalanan ini baru setengah jalan. Karena semakin mereka masuk, semakin nyata bayangan gaib yang menunggu. Kawah Ratu, gerbang antara dua dunia. Langkah mereka semakin berat ketika jalur mulai menanjak. Udara terasa panas, berbeda dengan malam sebelumnya yang menusuk dingin. Bau belerang tercium samar, menandakan bahwa mereka mendekati Kawah Ratu, tempat yang konon menjadi pusat kekuatan gaib Gunung Salak. Arman menyeka keringat yang mengalir deras. Kau yakin ini jalan yang benar? Tanyanya dengan suara serak. Rendra menoleh, wajahnya serius. Papan penunjuk semalam jelas mengarah ke sini. Kalau kita bisa tembus Kawah Ratu, kemungkinan besar kita akan bertemu jalur pendaki lain. Itu satu-satunya harapan kita. Namun dalam hati kecilnya, Arman tahu bahwa Kawah Ratu bukanlah sekedar tempat biasa. Sejak dulu, cerita tentang kawah itu menyebar, penampakan perempuan berpakaian putih, suara tangisan tanpa wujud, hingga kabut yang bisa menelan rombongan pendaki dalam sekejap. Ketika mereka tiba di bibir kawah, pemandangan yang terbentang membuat bulu kuduk berdiri. Asap belerang mengepul, membentuk kabut putih pekat yang berputar-putar seperti pusaran. Suara mendidih dari perut bumi bergema, seakan kawah itu adalah mulut raksasa yang sedang bernapas. Nabila menggenggam tangan Arman erat. Tempat ini, aku merasa seperti sedang diawasi. Fahri, meski wajahnya pucat, mencoba mengabadikan pemandangan dengan kameranya. Namun setiap kali ia menekan tombol, hasil foto hanya kabut putih tanpa bentuk. Tidak ada yang terekam, seolah kamera menolak melihat. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara perempuan menangis. Suaranya lirih, penuh pilu, tapi juga memanggil. Nabila menegakkan tubuh, matanya berkaca-kaca. Kalian dengar? Dia minta tolong. Arman meraih bahunya cepat. Jangan hiraukan.
Itu bukan manusia. Namun langkah Nabila seakan ditarik oleh suara itu. Ia berjalan mendekat ke tepi kawah, matanya kosong, wajahnya pucat. "Nabila!" Arman menjerit, berlari menarik tubuhnya sebelum ia terlalu dekat dengan bibir kawah yang licin. Saat itu juga, kabut menebal, dan di antara kepulan asap, muncul sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya panjang terurai, wajahnya samar, hanya matanya yang jelas, hitam pekat, menatap tajam. "Pergi dari sini." Suaranya menggema, panjang, seperti gaung yang keluar dari perut bumi. Rendra segera mengucapkan doa pelan, mencoba menenangkan rombongan. Namun hawa di sekeliling semakin menekan. Pohon-pohon berderit, seolah ikut berbisik. Mereka mundur perlahan, tapi kabut tiba-tiba menutup semua arah. Jalur yang tadinya jelas, kini hilang tak berbekas. Mereka terjebak dalam lingkaran putih yang tiada ujung. "Ini kabut menyesatkan," desis Rendra. "Kalau kita terus berjalan tanpa arah, kita akan kembali ke titik yang sama." Fahri mulai panik. "Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak bisa tinggal di sini." Rendra memejamkan mata, lalu menunduk. "Ikuti langkahku. Jangan terpisah, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar." Mereka berjalan beriringan, namun kabut seakan mempermainkan. Suara langkah tambahan terdengar, seakan ada orang kelima yang ikut di antara mereka. Nafas dingin terasa di tengkuk, membuat tubuh mereka gemetar. Arman menoleh tanpa sadar, dan disitulah, ia melihat sosok asing berjalan di belakang Nabila, seorang pria berwajah pucat, tubuhnya penuh luka, mengenakan seragam lapangan. Wajahnya seperti salah satu penumpang Suho yang dulu jatuh di lereng ini. Arman terdiam, tak mampu bicara. Namun sosok itu hanya berjalan mengikuti, tanpa suara, sebelum akhirnya lenyap di telan kabut. Ketika kabut sedikit mereda, mereka terdampar di sebuah jalur sempit yang asing. Di depan, tampak hamparan bunga anggrek ungu yang mekar indah. Nabila, yang masih gemetar, mendekat dengan mata berbinar. "Cantik sekali." Rendra segera membentak. Jangan sentuh bunga itu." Namun sudah terlambat. Nabila memetik satu tangkai kecil. Sekejap, angin bertiup kencang, kabut menggulung lebih tebal, dan bumi berguncang halus. Dari dalam hutan, terdengar suara-suara tawa yang menyeramkan, bercampur dengan jeritan. Nabila menjatuhkan bunga itu, wajahnya ketakutan. Aku tidak sengaja." Rendra menatapnya tajam. "Kau sudah melanggar pantangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi gunung ini tidak akan melepaskan kita begitu saja." Mereka berlari meninggalkan tempat itu, namun langkah terasa semakin berat. Setiap pohon yang mereka lewati seakan bergerak, menutup jalan. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini bercampur dengan gong besar yang dipukul berulang-ulang. Arman merasakan dadanya sesak. Ia tahu, sejak bunga itu dipetik, sesuatu telah berubah. Gunung Salak kini tidak lagi sekadar menyesatkan, tapi benar-benar menuntut. Dan malam itu, sebelum mereka sempat menemukan jalan keluar, kabut menutup rapat, meninggalkan hanya satu bisikan di telinga Arman. "Kalian milik kami sekarang." Hilang tanpa jejak. Malam ketiga di Gunung Salak. Kabut kembali turun lebih cepat dari biasanya, menutup pandangan, membuat dunia terasa sempit. Suara gamelan mengalun samar, bercampur dengan isak tangis dan dentuman gong. Arman, Nabila, Fahri, dan Rendra bersembunyi di balik tebing kecil. Nafas mereka memburu, tubuh lunglai, tapi rasa takut jauh lebih kuat daripada rasa lelah. Sejak Nabila memetik bunga anggrek itu, gangguan semakin nyata. Bukan hanya suara dan bayangan, tapi kini wujud-wujud gaib semakin berani mendekat. Arman menatap wajah sahabatnya satu persatu. "Kalau kita tetap di sini, kita akan mati. Kita harus keluar, apapun caranya." Rendra menggeleng lemah. "Kau tidak mengerti. Gunung ini sudah menandai kita. Kita hanya bisa selamat kalau mereka mengizinkan." Fahri, yang selama ini mencoba kuat, akhirnya menangis. "Aku tidak peduli. Aku ingin pulang. Aku ingin keluar." Ia berlari ke arah jalur kabut, meninggalkan mereka bertiga. "Nanti dulu." Arman mencoba mengejar, tapi langkahnya tertahan. Dari balik kabut, terdengar teriakan Fahri yang melengking, lalu hening. Tak ada jejak langkah lagi.
Nabila menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Allah, jangan biarkan kita bernasib sama. Keheningan itu pecah ketika mereka mendengar suara-suara dari kejauhan. Bukan gamelan, bukan tangisan, melainkan teriakan para pendaki lain. Tolong, ada orang di sini. Arman dan Nabila saling berpandangan. Ada harapan. Mereka mengikuti suara itu dengan hati-hati. Namun saat kabut tersibat, yang mereka lihat bukanlah pendaki, melainkan barisan puluhan orang, dengan pakaian yang masih melekat dari tragedi Suvau. Wajah mereka pucat, tubuh penuh luka, mata kosong. Di antara mereka, Arman mengenali sosok pilot yang sempat ia lihat di babak sebelumnya. Kali ini suaranya lebih jelas. Kalian akan bersama kami. Arman mundur ketakutan. Tapi tanah di belakangnya tiba-tiba ambles, seolah membuka jurang tak kasat mata. Nabila berteriak, berpegangan erat. Rendra menarik keduanya, mencoba menyelamatkan. Lari, bentaknya. Mereka bertiga berlari membabi buta, menembus kabut tanpa arah. Nafas terengah, jantung berdegup, tubuh hampir menyerah. Hingga tiba-tiba, di depan mereka muncul sebuah kampung lagi. Kampung yang mirip dengan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Kampung itu ramai, penuh cahaya. Orang-orang tampak tertawa, anak-anak berlari, warung terbuka dengan aroma masakan. Suasana begitu nyata, begitu menenangkan. Nabila, yang sudah putus asa, tersenyum. Kita selamat, Arman. Lihat, ada orang. Arman menatap lekat, matanya basah. Tidak, ini hanya jebakan lagi. Tapi Nabila melangkah lebih dulu. Tubuhnya melewati kabut, masuk ke kampung itu. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Tak ada lagi jejak, tak ada lagi suara. Arman berteriak sekuat tenaga. Nabila! Suaranya pecah, tangisnya menggema. Rendra memeluk bahunya. Sudah terlambat. Dia sudah jadi bagian dari mereka. Arman terduduk, lututnya goyah. Air matanya jatuh bercampur dengan tanah basah. Hanya ada dua orang yang tersisa sekarang. Ia dan Rendra. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan langkah, kabut kembali menutup rapat. Suara gamelan berhenti, diganti oleh hening yang menakutkan. Lalu, perlahan, terdengar bisikan di telinga Arman. Kau akan kembali, tapi tidak sendiri. Arman menoleh. Di sebelahnya, Rendra sudah tidak ada. Yang berdiri hanya bayangan tinggi, berwajah pucat, mengenakan pakaian pendaki yang sama. Tapi tatapannya kosong, bukan lagi Rendra yang ia kenal. Arman jatuh terduduk, matanya nanar. Ia sadar, ia benar-benar sendirian. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita mengejutkan muncul. Tim SAR menemukan satu orang pendaki keluar dari jalur hutan Gunung Salak, dalam keadaan linglung. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ia terus menyebut nama 3 sahabatnya. Namun ketika ditanya siapa yang bersamanya, ia menunjuk ke samping, padahal tidak ada siapapun di sana. Petugas medis mencatat namanya, Arman Santosa, satu-satunya yang kembali dari 4 pendaki yang hilang. Namun hingga kini, misteri tetap menggantung. Karena setiap malam, di rumah sakit tempat Arman dirawat, perawat sering mendengar suara gamelan samar. Dan di sekitar ranjangnya, bayangan 3 orang sahabatnya masih terlihat berdiri, diam, menatap kosong, seakan menunggu Arman ikut bersama mereka kembali ke pelukan Gunung Salak. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,